Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran dasar desain grafis, di mana hari ini kita membahas materi mengenai manipulasi dan membuat gambar vektor. Yang pertama yaitu manipulasi gambar vektor. Apa sih yang dimaksud dengan manipulasi gambar? Jadi manipulasi gambar adalah aplikasi editing gambar teknik untuk gambar-gambar dalam rangka menciptakan ilusi melalui cara digital. Jadi gambar dalam digital editing biasanya diambil dengan kamera digital atau foto, atau mengambil dari internet dan mengeditnya di komputer sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita akan mengedit sebuah gambar pohon, gambar pemandangan, atau akan mengedit logo, itu terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Itu ya. Yang pertama yaitu pengenalan grafis berbasis vektor. Grafis berbasis vektor itu merupakan sebuah objek gambar yang tercipta dari kombinasi titik-titik dan grafis. Grafis vektor tidak tergantung banyaknya piksel yang menyusunnya, serta kondisi monitor. Hal ini dikarenakan tampilan vektor tersusun dari garis-garis. Nah, berikut merupakan perbedaan dari raster atau bitmap dengan vektor. Dapat kita lihat ketika di zoom itu kalau di gambar raster terlihat kotak-kotak. Nah, sementara di vektor tidak karena dia tadi tersusun dari garis-garis katanya ya. Selanjutnya mari kita bahas perbedaan antara vektor dengan raster. Yang pertama yaitu vektor. Berikut merupakan ciri khas dari vektor. Yang pertama, itu tetap utuh pada saat gambar kita lakukan zoom atau zooming. Yaitu ketika gambar kita perbesar, maka jika gambarnya vektor, gambar tersebut akan tetap utuh. Nah, itu dia untuk vektor. Sementara selanjutnya yang kedua, itu tersusun dari kurva atau pad. Katanya tadi kan udah dibahas juga, katanya dia terdiri dari garis-garis. Selanjutnya yang ketiga itu tidak mengenal resolusi. Yang keempat, menyimpan gambar sesuai dengan software yang kita gunakan. Lalu yang terakhir yaitu nyaman dipakai untuk melayout halaman atau teknik publishing menggunakan font dan ilustrasi. Ini merupakan ciri khas dari vektor. Selanjutnya yaitu perbedaan dari raster atau bitmaps. Apa sih ciri khas dari bitmap? Itu yang pertama, pecah saat dilakukan zooming. Jadi ketika gambar bitmap kita zooming atau kita perbesar, maka akan terlihat kotak-kotak atau pecah. Lalu yang kedua, tersusun oleh selebaran bintik-bintik piksel atau beragam warna. Hal inilah yang menyebabkan makanya ketika kita ngezoom atau memperbesarnya itu dia agak pecah. Lalu yang ketiga itu gradasi warna lebih luas dan nyata. Yang keempat, semakin besar resolusi gambar, akan semakin tinggi kualitas pada gambar tersebut. Nah, itu dia ya. Lalu yang kelima, dapat menyimpan file gambar dengan berbagai format seperti JPEG, BMP, GIF, TIFF, dan PNG. Lalu yang terakhir dapat dipakai untuk penggunaan efek-efek tertentu. Nah, ini ciri khas dari raster atau bitmaps. Lalu perbedaan mendasar antara vektor dan raster. Raster ini merupakan jenis gambar digital yang paling umum karena akrab di kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya foto digital. Raster adalah jenis gambar digital yang merepresentasikan gambar sebagai susunan titik-titik atau matriks. Tiap titik disebut piksel sebagai elemen terkecil yang menyusun gambar. Nah, pada gambar hitam putih, piksel hanya bisa berwarna hitam atau putih. Sedangkan pada gambar berwarna, tiap-tiap piksel memiliki warnanya. Itu dia ya kalau untuk raster. Jadi file gambar disimpan sebagai data matriks. Makin besar gambarnya, makin besar grid matriksnya. Otomatis makin banyak data yang disimpan dan makin besar ukuran filenya. Jadi file gambar dengan ukuran 18 megapiksel berukuran lebih besar dari file gambar berukuran 5 megapiksel karena dimensinya berbeda. Berikut merupakan
penjelasan dari piksel raster. Bisa dilihat di gambar ya. Di sini ada piksel baris ke-1, kolom ke-1. Nah, sementara ini piksel baris ke-6 dan pada kolom ke-7. Nah, ini untuk raster ukuran 6 x 7 piksel. Selanjutnya, vektor. Pada gambar yang berjenis vektor, gambar didefinisikan dalam bentuk data informasi. Misalkan, ada file gambar segitiga, maka datanya kira-kira seperti ini. Pertama, koordinat tiap-tiap titik yang membentuk segitiga. Yang kedua, informasi garisnya yaitu warna, ketebalan, jenis. Apakah jenisnya garis solid atau garis putus-putus misalnya. Lalu yang ketiga, warna segitiga. Apakah dia warnanya solid atau warna gradasi. Nah, itu untuk yang vektor. Jadi format vektor juga bisa membuat gambar yang mendekati realistis namun dengan rangkaian shape yang pastinya sangat kompleks. Kalau menggunakan vektor, desainer tidak perlu lagi bingung dengan yang namanya ukuran gambar. Karena dengan vektor bisa di-scale sampai berapapun besarnya tanpa kehilangan kualitas. Nah, ini keuntungan kalau kita menggunakan vektor. Karena yang terkandung di dalamnya bukan data titik-titik warna seperti pada raster atau bitmaps tadi, melainkan data-data garis, kurva, bentuk, dan lain-lain. Nah, ini untuk vektor ya. Jadi secara umum itu kita menggunakan gambar vektor itu lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan bitmaps. Nah, selanjutnya dimensi gambar vektor biasanya dapat diubah tanpa mengurangi kualitas gambarnya. Hal ini yang menjadikannya ideal dalam pembuatan logo perusahaan, peta atau denah, atau objek-objek lain yang seringkali membutuhkan perubahan skala atau dimensi. Perlu diperhatikan bahwasanya tidak semua gambar vektor dapat diubah skalanya sesuka hati kita. Nah, berikut hal yang perlu diperhatikan dalam gambar vektor. Yang pertama, gambar hanya dapat diubah skalanya hingga 20% lebih besar atau lebih kecil. Lalu yang kedua, garis-garis tipis dapat menghilang jika gambar vektor diperkecil terlalu banyak. Lalu yang ketiga, kesalahan-kesalahan kecil pada sebuah gambar dapat terlihat jelas ketika gambar diperbesar terlalu besar. Nah, itu dia ya untuk gambar vektor. Baik, untuk hari ini materinya cukup sampai di sini dulu. Semoga Ananda dapat mendengarkan, membaca, dan memahami. Kita lanjutkan minggu depan dengan software pembuatan gambar vektor. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.